Halo teman-teman, ini adalah part terakhir dari seri pembuatan aset 2D untuk Spark AR. Di sini kita akan mulai trace gambar sequence di Inkscape dan kemudian kita akan ubah animasi menjadi pixelate dan siap digunakan di Spark AR. Nah, di Inkscape kita akan masukkan gambar yang sudah kita ekspor dari Krita tadi. Kita bisa drag and drop dari folder langsung ke Inkscape. Berikutnya kita akan scale halaman supaya sesuai dengan dimensi gambar. Kita akan masuk ke file, kemudian dokumen properties. Kemudian kita drop down di sini di resize page to content dan kita tekan tombol ini, tombol resize page to drawing. Nah, dengan begini besar halaman akan sesuai dengan besar gambar. Berikutnya kita akan buka panel layer. Kita klik di layer dan kita aktifkan layer. Maka akan muncul layer di kanan screen. Saya akan beri nama layer menjadi ref atau referensi dan saya akan lock. Kemudian kita akan tambahkan satu layer lagi dan saya beri nama fig_1. Di layer ini kita akan trace gambar sketch menggunakan Bezier curve dengan shortcut B. Untuk zoom in dan zoom out teman-teman bisa tahan kontrol dan kemudian scroll mouse ke atas atau ke bawah. Untuk membuat line kita bisa klik untuk awal line. Kemudian klik tahan bila line berikutnya ingin membuat lengkungan. Kita juga bisa klik dan tahan shift untuk membuat sudut lengkungan menjadi tajam. Untuk confirm kita bisa tekan klik kanan. Kita juga bisa aktifkan konfigurasi fill and stroke di objek fill and stroke. Di panel kanan ini kita akan bisa ubah fill menjadi berwarna atau kosong. Dan di stroke style kita bisa ubah ketebalan stroke. Kita juga bisa ubah jenis sudut dari line dan juga jenis ujungnya. Kemudian saya akan double klik di tool Bezier. Di sini muncul panel preferensi. Saya akan cek last use style supaya kita tidak perlu mengubah konfigurasi line tiap kali membuat line baru. Jadi di setiap membuat line baru, maka line baru tadi akan mengikuti konfigurasi line yang dibuat sebelumnya. Sekarang kita bisa membuat line art dari sketch karakter. Teman-teman juga bisa matikan snap di kanan atas screen jika terasa mengganggu. Kita juga bisa edit line art yang sudah dibuat dengan tool ini atau dengan shortcut F2. Baik, langsung saja saya akan trace gambar pertama. Untuk gambar kedua kita akan buat layer baru. Pertama kita hide dan lock dulu hasil trace pertama kita. Kemudian kita akan unhide dan unlock gambar sketch referensi. Kita akan delete dan drag gambar sketch yang kedua. Lalu kita akan align supaya dia pas di tengah halaman. Kita klik di objek, kemudian aktifkan align and distribute. Kemudian kita ganti relative to page dan kita tekan center on vertical dan juga horizontal. Oke, kemudian di bawah di referensi kita akan lock dan kita buat layer baru. Saya akan beri nama fig_2 dan kita akan lanjut trace di sini. Lakukan proses ini untuk semua gambar. Nah, sekarang saya akan skip sampai semua gambar sudah jadi. Nah, sekarang setelah semua gambar sudah jadi, sekarang kita akan ekspor dari Inkscape menjadi gambar PNG dengan transparansi. Kita klik file, kemudian kita pilih export PNG di sini. Kita pilih export area menjadi page sehingga ukuran semua gambar jadi konsisten. Kita pastikan juga image size di sini sama dengan image size di Krita. Jadi kita akan cek di Krita untuk panjang dan lebar 1920 x 1250 dan untuk resolusi 72 dpi. Oke. Kemudian di layer kita akan aktifkan satu persatu image yang akan kita ekspor. Kemudian kita akan beri nama sesuai dengan urutan gambarnya. Saya akan ekspor di folder baru. Kemudian di sini adalah gambar ke-10. Jadi akan saya ubah angka belakang menjadi 10. Sekarang saya bisa klik ekspor untuk konfirmasi ekspor.
Kita akan ekspor satu persatu dengan cara yang sama. Sekarang kita akan beralih ke Krita. Kita akan import hasil ekspor dari Inkscape tadi. Kita akan import di file, kemudian import animation frames. Kita klik di add image. Kita seleksi semua gambar hasil dari Inkscape tadi, kemudian kita open. Pastikan angka indeks di belakang nama file urut dari atas ke bawah. Kemudian bisa kita OK. Sekarang kita tinggal drag dan susun keyframe-keyframe di layar yang kita import barusan sesuai dengan susunan keyframe dari layar sketch. Kita copy paste layar awal ke keyframe terakhir. Oke, hasil gerakan cukup bagus. Berikutnya kita akan beri warna untuk gambar di line ini. Saya akan beri nama dulu untuk layar ini. Saya beri nama Viking_ink. Saya akan buat layar baru di bawah Viking_ink yang akan saya gunakan untuk layar warna. Saya akan beri nama Viking_color. Kemudian saya akan gunakan contiguous selection tool dan saya akan seleksi di luar karakter Viking. Lalu saya akan invert seleksi dengan memilih opsi di sini atau dengan shortcut Ctrl+Shift+E. Nah, dengan begini kita memilih seleksi hanya di karakter Viking saja. Saya akan coba beri warna dulu. Saya akan pilih warna untuk warna kulit. Kemudian saya akan fill layar warna dengan fill tool atau F untuk shortcut fill tool. Nah, di sini warna seperti keluar dari garis. Kita akan ulangi dengan mengatur opsi seleksi pada contiguous tool. Saat contiguous tool aktif, kita akan masuk ke tool option dan kita coba tambah nilai grow atau shrink selection. Kita cek, di sini seleksi sudah berada di tengah line. Sekarang kita bisa fill warna. Kita lakukan fill warna untuk tiap unique frame. Jadi di timeline kita klik kanan dan buat keyframe baru di layar warna. Kemudian kita seleksi dan invert seperti tadi dan kita fill warna pada seleksi. Sekarang kita akan buat warna untuk tiap-tiap bagian karakter. Kita bisa pisah tiap warna ke layar terpisah untuk memudahkan membuat shading nantinya. Di sini saya akan grup dulu layar warna agar lebih rapi. Kemudian akan saya buat layar baru untuk warna pakaian. Saya akan beri warna hijau di sini. Berikutnya kita setting dulu fill tool. Kita tekan F untuk aktifkan fill tool. Kemudian di tool option saya akan uncheck fill entire selection. Kemudian saya uncheck juga fast mode. Dengan begini jika saya fill ke bagian baju, maka warna hanya akan mengisi sesuai batas line yang tertutup. Saya ganti dulu nama layar menjadi green. Kemudian kita bisa fill untuk tiap-tiap bagian yang memiliki warna sama. Jangan lupa juga untuk membuat keyframe terlebih dahulu di timeline. Saya lakukan proses ini untuk semua warna. Saya pisah menjadi beberapa layer. Berikutnya kita akan buat shading untuk karakter. Untuk shading sendiri, pertama kita akan buat grup tiap layer warna dengan Ctrl G. Kemudian kita tambahkan satu layer lagi di atasnya dan kita aktifkan alpha clip. Kita akan buat shadow dulu dan biar gampang kita akan ubah blending dari layar shading kita menjadi multiply. Kemudian akan saya copy warna kulit dengan tahan tombol Ctrl dan klik pada warna kulit. Sekarang jika saya brush pada layar shading, maka warna yang diberikan adalah versi gelap dari warna kulit. Saya akan paint shading untuk semua layer warna. Dan jangan lupa juga untuk membuat keyframe terlebih dahulu pada timeline. Teman-teman juga bisa menambahkan warna highlight dengan membuat layer baru dan mengubah blending layer menjadi screen. Terakhir untuk menambah dimensi, saya akan buat konteks shadow karakter dengan tanah. Saya akan buat layer di bawah layar warna, kemudian saya seleksi dengan ellipse selection. Kita setting juga fill tool dengan aktifkan fill entire selection. Lalu kita fill seleksi dengan warna gelap untuk konteks shadow. Selanjutnya di frame ketika meloncat, saya akan ubah ukuran ellipse dengan Ctrl T untuk membuat ilusi kontak shadow.
Baik, sekarang kita akan perkecil gambar animasi Viking ini agar menjadi pixelate. Caranya mudah saja, kita masuk ke image, kemudian scale image to new size. Saya akan ubah height menjadi 256. Kemudian di filter adalah bagian yang terpenting. Kita akan ganti filter menjadi nearest neighbor. Filter inilah yang menentukan gambar menjadi pixelate saat diperkecil. Kita klik OK di sini. Nah, jika kita zoom, maka objek menjadi pixelate. Berikutnya, kita akan crop dulu image sebelum kita ekspor menjadi image sequence. Saya akan crop sekecil mungkin, tapi jangan sampai memotong gambar animasi. Triknya, saya akan buat layer baru untuk membuat tanda di tiap sisi terdalam. Kemudian kita play dan lihat seberapa luas gambar animasi saat berjalan. Saya akan tandai sebelah kiri di sini, kemudian di sisi sebelah kanan, dan juga sisi bawah dan atas. Nah, dari tanda ini saya akan crop canvas. Oke, setelah crop, kita bisa hide layar penanda tadi dan ekspor gambar animasi. Kita ekspor di file, render animation. Kita buat folder baru untuk output file. Untuk nama, saya akan beri nama Viking_pixel. Dan pastikan uncheck only unique frame. Karena kita akan ekspor semua frame sebagai hasil jadi. Kita ekspor tiap frame supaya kita mendapat timing gerakan yang sesuai dari apa yang kita buat. Baik, setelah ekspor, kita akan masukkan ke Spark AR. Pertama saya akan buat kanvas dulu. Kemudian saya buat rectangle untuk memuat gambar animasi kita. Berikutnya kita akan import semua gambar yang tadi sudah kita ekspor dari Krita. Kita seleksi semua dan tekan open. Di panel kanan, untuk type, saya akan ganti menjadi texture sequence. Sekarang kita tambahkan material baru untuk rectangle. Kemudian di tekstur dari material, kita akan tambahkan new animation sequence. Dan di animation sequence, kita bisa pilih Viking Pixel. Nah, di sini kita sudah punya animasi yang bergerak. Kita bisa kurangi FPS untuk memperlambat gerakan dan menambah FPS untuk mempercepat gerakan. Nah, teman-teman, demikian tutorial untuk membuat aset 2D pixel di Spark AR. Semoga teman-teman mendapat sesuatu dari sini. Terima kasih sudah mengikuti dan sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam.